Pagi bro, ketemu lagi sama Mas Heru Cirebon. Ada yang bahagia, ada yang sengsara, ada yang teriak histeris karena berita heboh sedang terjadi di tanah air. Roy Suryo dan Tifa ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya, dan saat ini Roy Suryo konon dievakuasi dari rumah sakit Bayangkara Polri menuju ke tahanan atau rutan Polda Metro Jaya. Tapi ada yang unik atau bahkan tertinggal menurut saya. Kontestasi politik kian panas, kian bergulir, dan Roy Suryo Tifa adalah salah satu korban dalam dinamika dan konflik serta kepentingannya. Tetapi saya juga menekankan bahwa secara keseluruhan justru Jokowi lah sebenarnya yang mendapatkan kerugian paling besar, karena saya melihatnya terjadi sebuah konspirasi besar-besaran yang menitik beratkan bagaimana masyarakat Indonesia digiring dalam opini sangat besar bahwa Jokowi lah yang dianggap sebagai aktor atau dalang yang menyuruh para pihak terutama di lingkaran Polda Metro Jaya untuk menahan Roy Suryo dan Tifa atas tuduhan dan pencemaran nama baiknya yang saat ini proses hukumnya sedang bergulir di Polda Metro Jaya. Mengapa saya katakan Jokowi lah yang sebenarnya dirugikan? Saya akan menjawabnya. Hari-hari ini, kemarin, kemungkinan besar Jokowi dan tim kampanye, tim pemenangan PSI terutama, sedang sibuk secara besar-besaran untuk menyiapkan landing politiknya, turun gunung Jokowi ke sejumlah titik wilayah Indonesia. Tentunya kita dengar dalam waktu dekat ini Jokowi akan turun ke Lampung, kemudian akan dilanjutkan ke beberapa daerah seperti NTB, dan di Jawa Barat juga akan turun ke wilayah kota Cirebon dan sekitarnya. Mengapa saya katakan bahwa sebenarnya Jokowi lah yang paling dirugikan? Alhasil polemik dan peristiwa besar yang hari ini dan di kemudian hari saya pastikan akan menjadi isu nasional. Bahkan bisa disebutkan juga peristiwa besar yang menyangkut masalah moralitas dan juga politik nasional yang saat ini dilakukan oleh kubu-kubu lawan Jokowi, dan termasuk di dalamnya menurut saya rival yang jauh lebih galak dan terus memonitor tidak lain tidak bukan adalah Prabowo. Dan inilah sebenarnya titik persilangan antara kepentingan, antara euforia yang didapatkan Jokowi dengan penahanan Roy Suryo dan Tifa yang didukung mutlak para pendukungnya, dan juga pelemahan dan kelemahan dari peristiwa yang dianggap sebagai peristiwa kemanusiaan yang saat ini sedang dialami Roy Suryo dan juga Tifa, akan menggelindingkan sebuah isu moral, isu perlawanan baik secara individu, kolektif, dan juga termasuk perlawanan secara institusional. Ini adalah sebuah cerita, sebuah peristiwa di kemudian hari yang tentunya tidak lain akan menunjukkan kepada Jokowi bahwa saat ini kenikmatan dan juga euforia para pendukungnya untuk melihat Roy Suryo dan Tifa berbaju oranye hari ini juga sebenarnya dimulailah
sebuah pertempuran senyap dan tersembunyi. Bagaimana Jokowi, PSI dan pendukungnya sedang mengalami sebuah cerita-cerita yang justru melemahkan secara persepsi maupun secara kontekstual politik kekinian. Karenanya saya selaku pengamat hanya melihat sebuah dinamika peristiwa ini adalah kompleksitas dan bisa saya katakan sebuah kekejaman peristiwa politik yang terus hadir, menyelimuti dan menusuk hingga keributan, kerawanan dan bahkan perkelahian ini berujung dalam politik pileg maupun pilpres 2029 nanti. Sebagai masyarakat umum, saya lihat dan saya memandang kita harus pandai, cerdik dan waspada pula bahwa setidaknya konflik dan polemik ijazah Jokowi dan saat ini sudah menuai korban ditangkapnya Roy Suryo dan Tifa dan peristiwa-peristiwa politik yang akan menyertainya sejatinya bagian dari lingkaran kekuasaan, status quo, pencapaiannya, dan mereka sudah berpikir keberlanjutan. Dan tentunya inilah peristiwa yang memungkinkan penangkapan dan juga peristiwa hukum yang sedang dijalani Roy Suryo dan Jokowi menjadi bagian-bagian isu-isu manajemen kepentingan. Dan tentunya kita harus pintar memahami peristiwa ini hingga kita tidak terlibat dalam sebuah rumor atau bahkan peristiwa praktis yang akan merugikan diri kita sendiri. Terima kasih. Salam akal sehat. Salam waras dari Cirebon.